biasa kan stopnya itu pas ceritanya tablo ini kan stopnya itu pas Yesusnya udah disalib udah gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya boleh ditambahkan biar umat bisa lebih menghayati nih gitu ya, itu ditampilkan yang 7 perkataan Yesus di kayu salibnya justru. Jadi umat bisa lebih ke bawah lagi gitu loh. Nah, Apa tuh 7 perkataan salib tuh? Mas, ini cambuk aman kali ya? Kayak ini. Ini gagangnya kegedean, kecilin. Gitu, terus gimana dong? Nah sama itu tuh, jangan pakai tali pramuka, luka. Ntar bisa bikin luka soalnya, gue dulu pakai itu. Nah, mending kayak gini nih. Itu dari apa, Mas? Ini dari kulit jok nih. Oh, dengar dari bunyinya. jok. Oh, kenceng kan? Isi. Bunyinya kenceng ke badan nih. Tes. Oh, sakit. Boleh ditonton aja. Nah. Mantep. Set, ada apa ini berisik-berisik? Pada nyambuk-nyambuk. Serem-serem banget nih. Iya. Nyoba cambuk, Pak, Bud. Mau ngapain hukum cambuk? Iya, kan bentar lagi tablo nih ya. Ya kita kan harus preparing banyak, ya termasuk cambuk gitu loh. Tablo. Oh ada tablo kita. Ada. Berapa lama sih di Helena Put? Masa nggak tahu? Ya kan lagian apa namanya? Tablo-tablo gini buat apaan sih lagian? Pada nyakitin diri sendiri juga, nabok-nabok. Nggak ada tuh namanya nyakitin diri sendiri. Nih, tanya Virgo nih pengalaman jadi Yesus. Oh, Virgo pernah jadi Yesus? Pernah, Mas, kebetulan. Nggak meyakinkan. Gua jadi Yesus tuh pas tahun 2000 jadi Yesus, sorry. Dapat peran jadi Yesus kebetulan waktu itu tahun 2002 pas zaman Covid, akhir Covid. Kalau rasanya jadi Yesus gimana ya? Berat sih, sulit. Maksudnya buat nyamain jadi Tuhan Yesus kan Ya. nggak ada yang bisa kan. Betul. Dan waktu itu ya udah gue pasrah. Dan ada hal unik nih sebenarnya yang terjadi ke gue. Jadi pas latihan, pas nyambuk nih, gue nggak pernah lepas baju. Oke. Itu gue sengaja biar hari H gue ngerasain sakitnya tuh beneran. Soalnya pas pakai baju sama lepas itu kan beda tuh. Iya, Jadi pas hari H gue baru pakai baju dan itu kaget gue. Itu sakitnya bener-bener pure. Beneran sakit ya? Beneran sakit. Oh, gimana Yesus ya? Sebenarnya memang kalau cambuk-cambuk kan ya kita nggak bisa nyari aman. Dan kenapa sih tablo itu harus beneran? Sebenarnya nggak beneran. Bahannya kita buat lebih aman. Prepare lah. Nah, kita lebih preparing, bahannya lebih aman, tapi dilihat sama orang tuh, wih beneran. Ya namanya dicambuk pasti luka ada, cuma memang kita kan ada latihan, proses dan lain-lain yang kalau di teater tuh ada caranya, namanya adalah melupakan rasa sakit. Jadi sebenarnya rasa sakit itu hanya ada di kepala kita. Nah, kita belajar itu bagaimana rasanya. Ya udah kita lupain aja rasa sakit. Kita cambuk gimana juga nggak akan ada rasa sakit gitu loh. Karena memang secara tubuh nih, secara pikiran kita aman gitu. Oh, berarti ini terapi yang cocok buat orang yang lagi patah hati ya, nggak perlu healing-healing. Bener. Nggak perlu Pakai healing-healing. terapi aja. Iya. Tinggal ikut latihan teater, kelar. Iya benar sih. Tapi apa ya? Kok gue ngerasa ngeliat apa namanya? Nggak tahu. Ini kan juga ada payoki ya. Nah saya sih belakangan ngeliat apa namanya? Kayak tablo ini kan sebenarnya tadi bagaimana bahkan pemainnya sendiri. Kayak Mas Tria juga pernah jadi pemainnya ya. Iya pernah jadi Yesus juga. Itu kan mencoba menggambarkan supaya menghayati gitu. Cuman kok kayaknya lebih kepada kita lihat tuh sekarang jadinya kayak entertainer nggak sih? Entertainment. Jadi sebuah tontonan gitu, bukan satu apa namanya bentuk penghayatan. Bener-bener karena pengalaman tahun kemarin nih Pak. Pengalaman tahun kemarin tuh ya kita udah capek-capek nih ya gue ya bikin tablo, bikin visualisasi kisah sengsara Yesus. Ya tapi pada akhirnya umat itu mereka melihat kita cuma sebagai objek tontonan. Mereka banyak tuh fokus-fokus megang kamera, foto-foto, video-video gitu loh. Dan pada akhirnya mereka lupa apa yang mereka tonton nih gitu loh. Dan kita merasa bersalah juga. Pada akhirnya kita kok umat jadi kayak gini? Apakah memang kita yang kurang atau memang kemajuan teknologi membuat umat kayak gitu gitu loh.
salah sih. Iya, jadi kita juga serba salah gitu. Ya memang kalau apa ya, ini pengalaman pribadi juga ya, pengalaman pribadi. Jadi kalau misalnya dulu memang kalau saya ngikutin misa yang ada tablonya gitu ya, itu memang suka kalau dulu mungkin pas saya ngikut belum terlalu banyak ada main gadget lah ya, gitu. Jadi masih bisa ngefeel gitu ya. Nah cuman kalau sekarang mungkin memang kita kan setahun sekali nih, jadi mungkin wah ini mungkin beda nih ya, jadi kita pengen abadiin gitu loh ya. Nah cuma memang tablo ini seharusnya justru membawa kita sebenarnya bisa lebih lagi gitu ya, bisa lebih lagi untuk menghayati kisah sengsara Yesusnya. Jadi jangan cuma jadi cuplikan sejarah dan cuplikan ini doang gitu loh, untuk apa kayak semacam drama untuk kisah sengsara Yesus. Jadi akhirnya nggak dapat esensinya. Justru malah harusnya lebih didalemin lagi, terutama mungkin kita bisa dalemin juga setelah kita udah baca firman Tuhannya juga nih, gitu ya. Dan juga mungkin kita menghayati perkataan-perkataan Yesus yang waktu itu juga dibawain sama Yesus di atas kayu salib gitu loh. Nah mungkin itu sih kalau boleh saya sharing ya. Iya benar-benar. Tapi menurut gua ada solusinya mas, biar umat tuh nggak terpaku kamera. Kan kita ada komsos. Jadi misalkan sebenarnya kita nggak bisa nyalahin umat juga sih bawa kamera dan segala macam, itu serba salah. Jadi kalau misalkan apa namanya umat-umat pengen ada minta foto atau video itu kan bisa langsung ke Instagram atau YouTube-nya Santa Helena. Itu bisa langsung itu. Benar. Tapi esensinya sebenarnya gini sih. Sebenarnya gue pribadi pun tidak pada posisi menyalahkan atau menjudge juga bahwa apakah umat yang mengabadikan itu berarti tidak menghayati, enggak juga sebenarnya kan. Cuma memang kan kita orang melihatnya kesan seperti itu. Tapi yang kalau gue melihat itu lebih kepada esensi. Kenapa sih kita atau teman-teman mungkin di sini memilih tablo sebagai satu metode untuk melakukan satu penghayatan, karena ada banyak. Kalau nggak salah kan kita tiap Jumat kalau selama masa kan ada jalan salib, gitu kan, dan segala macam. Terus kita juga bisa sebenarnya pertama ada ini devosi. Ya ada devosi dan ataupun beberapa referensi film juga ada sebenarnya. Salah satu The Passion dan segala macam pun orang juga bisa merasa atau rasa di sana. Tapi kenapa masih harus ada satu tablo sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari gue sih menganggap tablo itu bukan hanya lagi sekedar penampilan. Jadi gue merasa tablo itu sebagai bentuk refleksi ke diri gue sendiri, sebagai orang yang bermain, sebagai orang yang membantu teman-teman untuk membuat tablo lagi gitu loh. Jadi memang, dan gue tuh ikut tablo tuh pertama kali itu kalau nggak salah ya tahun 2009 atau 2008. Pertama kali itu masih kecil banget. Terus jadi Yesus itu sempat 2 kali, 2011 atau 2012 sama 2019. Nah itu 2 kali, dan gue selalu bisa menemukan hal-hal baru, kisah-kisah baru tentang Yesus ketika gue setiap tahun membantu. Dan ya dengan adanya tablo itu gue selalu menemukan hal-hal baru aja. Pemaknaan tentang Yesus bisa menjadi menjadi semakin kuat. Jadi pencarian tentang Yesus itu bisa gue temukan di tablo. Kisah sengsaranya, misalkan Taman Getsemani, Yesus adalah seorang Tuhan, ya kan? Dia adalah sosok Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kenapa sih ketika Taman Getsemani ini Yesus tuh berdoa sama Bapa? Berarti ada yang aneh dong di diri dia. Nah, pasti nih Virgo juga pasti pernah merasakan hal itu. Kita mencoba ngulik kenapa sih Yesus ini berdoa kepada Bapa. Ternyata memang Yesus Taman Getsemani itu ya emosi yang sebenarnya kita rasain juga setiap hari. Dia merasakan kesepian, dia merasakan hal-hal yang oke, besok mau nggak mau memang harus dilakukan, nggak ada pilihan lain. Pilihan saya adalah tetap melakukannya, walaupun tahu
hasilnya akan berat. Contohnya kayak ujian, UN lah. Iya. Ya bisa aja kita mau belajar setiap malam dan lain-lain, terus besok kita tiba-tiba bolos, bisa aja bolos ujian. Tapi kan ujung-ujungnya adalah kita nggak lulus kan. Nah itu tuh yang kita pelajarin pada akhirnya. Ya ternyata emosi-emosi Yesus dan pemeran-pemerannya juga kita rasain juga kok tiap hari, dan ternyata memang Yesus tuh dia benar-benar manusia juga, dan dia bukan sosok Tuhan yang harus diagung-agungkan dan lain-lain ketika itu terjadi gitu loh. Berarti kalau dari segi pemainnya justru melihat terutama memerankan Yesus lah ya, belajar bagaimana memahami kan bahwa kan kita punya Yesus itu kan sebagai putra Allah ya. Iya, putra Allah. Ya kan dimana ia sungguh Allah, sungguh manusia juga. Jadi bagaimana memahami sisi Yesus dari ya dia sebagai manusia gitu. Itu dapat lah ya. Itu dapat banget karena memang kalau aku pribadi tujuanku tablo egonya adalah kita tuh selalu menganggap Yesus Tuhan. Iya, itu tidak bisa ditolak. Tapi kadang kita lupa Yesus tuh juga manusia loh. Iya. Dia juga seperti kita loh. Dia sama seperti kita, dia punya marah juga, dia punya sedih juga. Gitu. Itu kalau dari gue pribadi. Iya. Kita kadang-kadang sebagai umat Katolik, oh iya Yesus itu Tuhan yang harus diagung-agungkan. Iya. Tapi dia juga manusia saat itu, dia merasakan kesedihan. Begitu juga dengan semuanya. Gitu. Nah mungkin Virgo punya pandangan lain, sama Pak Yogi juga mungkin punya pandangan lain. Nah mungkin aku mau nambahin dan sharing gitu ya. Aku mungkin dulu berharap banget bisa masuk ke tablo, cuman nggak ada yang ngajak. Jadi waktu di kuliah juga sama, dulu kan juga aktif juga ya di Kerohanian Katolik waktu di kuliah. Nah cuman nggak ada yang ngajak, ya udah gitu ya. Dan waktu itu aku inget banget waktu aku di kuliah itu ada tablo, waktu itu ada misa tablo, dan kemudian pemeran Yesusnya tuh wah menghayati banget. Dan waktu itu memang cambuknya itu kayaknya masih pakai yang tadi deh. Masih pakai bahkan lebih sadis lagi gitu. Nah, cuman yang aku lihat di situ kalau memang kita kita tidak punya dasar imannya ya, apalagi kita mungkin belum memahami tentang firman Tuhan yang tentang kisah sengsara Yesus ini ya, itu akhirnya jadi benar sih, jadi kayak tadi cuma nonton doang akhirnya ya, jadi cuma nonton doang. Tapi setelah ya karena ini nggak ada yang ngajak nih ya, jadi ya udahlah saya baca aja sendiri deh gitu kan. Nah baca dan mencoba mendalami, dan memang benar tadi yang dikatakan Mas Rian ya, di situ Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani itu memang udah campur aduk tuh. Bener. Ya campur aduk perasaannya, udah emosinya juga dengan kengerian yang dia bakal rasakan, kemudian kesendirian rohani di situ karena udah kayaknya bakal ditinggalin nih sama murid-muridnya juga ya, gitu loh, karena dia udah tahu juga, dan kemudian juga dia juga tahu udah bakal ada penderitaan fisik kan gitu loh. Ya nah dengan mendalaminya berdasarkan firman Tuhan, jadi aku bisa ngerasain juga. Nah pas sekarang aku mengikuti misa yang ada tablonya, itu jadi tambah meresap lagi tuh sebenarnya. Itu sih gitu loh kalau aku boleh tambahin gitu. Kalau dari gua tablo ya. Tablo kalau menurut gua kalau nggak salah itu salah satu tradisi gereja Katolik ya. Ya. Yang menurut gua yang nggak bakal bisa mati gitu. Kenapa bisa gitu? Karena di tablo sendiri kan terlibat banyak orang nih, mulai dari anak muda, orang tua segala macam itu ada. Mulai dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang sekolah di negeri segala macam, yang yang misalkan dia udah yatim piatu segala macam itu ikut join tanpa harus lu ada basic teater dan segala macam. Jadi semuanya dirangkul untuk terlibat dalam tablo ini sendiri. Dan itu kalau menurut gue sendiri itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi salah satu media ya. Iya, media teman. Dan yang menarik sebenarnya nggak tahu ya, kalau gue perhatikan kita perhatikan itu
nggak usah jauh lah ya di gereja kita ya. Tablo itu tidak pernah berdiri terpisah. Artinya gini, kalau dulu mungkin awal-awal saya juga ingat dulu biasa itu melekat pada saat Jumat Agung, ibadah Jumat Agung, dan sekarang ketika terpisah itu artinya konteksnya bukan kita gelar sebagai satu pertunjukan, jadi selalu dimulai dengan ibadat gitu kan. Dan jadi satu rangkaian ibadat, dan kita kalau nggak salah malah belakangan kita lebih banyak sebutnya supaya tidak terkesan ini malah visualisasi kalau nggak salah. Nah, pakai nama visualisasi supaya berikan gambar, ini juga bagian dari perjalanan jalan salib, cuman hanya kita visualisasikan saja dan menggambarkan yang kalau nggak salah kan kalau jalan salib itu ada 14 perhentian ya. Iya, 14. Ya, dan benar-benar kita fokus sama itu. Benar nggak sih kayak gitu? Iya, benar-benar. Karena memang kalau buat gue pribadi, Trihari Suci ini kan memang khusus banget nih. Kenapa namanya Trihari Suci kan karena memang khusus, dan sebenarnya mereka semua ini satu rangkaian, jadi memang nggak terpisah juga. Termasuk dalamnya adalah bentuknya ibarat jalan salib atau visualisasi kisah sengsara gitu. Itu masih termasuk rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Betul. Ya, dan itu serunya yang menjadi Katolik sih menurutku. Di Kristen juga nggak ada hal yang seperti itu, di Islam juga nggak ada yang seperti itu, dan jujur selama bertahun-tahun menjadi Katolik, Trihari Suci itu selalu hal yang aku tunggu-tunggu. Kenapa? Karena itu benar-benar capek. Kita tiap hari harus ke gereja, pulang malam, balik, tidur, berangkat, bisa siang hari ke gereja lagi, ibadat, dan itu tuh benar-benar menjadi suatu hal yang wah lah gitu. Dan balik lagi ke tablo tadi, tablo ini menjadi sebenarnya menjadi suatu alat sih. Kita tidak bisa bilang sesuatu yang wah, karena dia cuma sekedar alat untuk membantu kita merasakan atau merefleksikan apa yang Yesus lakukan. Itu betul. Nah, mungkin ini usulan aku aja ya. Biasa kan stopnya itu pas ceritanya tablo ini kan stopnya itu pas Yesusnya udah disalib gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya boleh ditambahkan biar umat bisa lebih menghayati nih gitu ya. Itu ditampilkan yang 7 perkataan Yesus di kayu salibnya justru. Jadi umat bisa lebih ke bawah lagi gitu loh. Nah, apa tuh 7 perkataan salib tuh? Ini dari literasi yang saya baca gitu ya. Jadi ada 7 perkataan Yesus di kayu salib yang bisa kita selami lagi ya, dan itu bisa membawa kita mengetahui betapa cintanya Tuhan tuh sama kita gitu ya. Gitu. Yang pertama itu waktu dia menyatakan ya Bapa ampunilah mereka yang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu ya. Itu kan mereka berkata itu Yesus berkata itu untuk imam-imam juga yang juga para prajurit Roma yang mungkin dia juga nggak tahu gitu ya. Karena cuma nurutin perintah atasan kan. Iya betul. Ya, kayak Pilatus juga dia juga nggak tahu gitu loh. Ya kan dia cuma diserahin aja sama umat dan dia pun cuci tangan gitu. Iya, cuci tangan benar gitu loh. Nah, dengan kita bisa mendalami itu ya, jadi kita bisa tahu bahwa Yesus aja yang udah menderita, mengorbankan dirinya seperti itu, dia mau lo mengampuni. Gitu loh. Nah itu jadi kita bisa kasih message ke umat gitu loh. Nah terus ada perkataan kedua nih ya kan, yang dia berkata kepada penyamun yang di sebelah kanan kalau saya nggak salah ya. Gitu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. Ya kan, itu kan penyamunnya itu bilang kita ini bersalah loh, tapi ya orang yang di tengah ini nggak bersalah gitu loh. Betul. Ya kan. Nah, terus dia kan minta kepada Yesus, jika engkau datang sebagai raja kedua kali, ya tolong bawa aku juga, ya kan. Nah, itu juga kan bisa diresapi sama umat juga bahwa kita ini sebagaimanapun kita bersalah, kita harus meminta pertobatan, gitu loh. Sesuai dengan ada APP ini kan kita bentuk pertobatan itu. Jadi 7 perkataan ini sebenarnya memiliki maknanya masing-masing. Nah, makanya kalau misalnya ditambahkan di pas saat drama tablo ini gitu ya,
atau visualisasi tablo ini, jadi mungkin umat bisa lebih mengenal lagi, karena jangan sampai stop ending cuman di Yesusnya disalib ya udah gitu loh. Gitu. Nah, tahun ini ada kok yang kayak gitu. Oh, tahun itu ada. Perkataan itu ada. Ya. 7 tahun perkataan itu ada. Tapi gue masih penasaran. Tadi kan baru 2, 5 lagi apa? Enggak, karena mungkin perkataan Yesus banyak panjang. Tapi kan ada 7, maksudnya apa aja sih kata-kata yang harus kita resapi? Tadi kan yang pertama ya soal apa namanya Yesus mengampuni berarti kan. Terus yang kedua tadi soal pertobatan orang yang berdosa yang mau atau ya Yesus terima gitu kan intinya. Yang ketiga tuh. Yang ketiga itu yang Yesus menyalahkan ibunya. Gitu loh. Terus menyalahkan murid-muridnya juga ke ibunya. Ingat nggak kata-katanya apa? Ingat nggak? Meskipun gue nggak pernah tapi gini gue pernah tablo. Benar. Sebagai murid kesayangan Yesus Yohanes. Gak ada dialog. Anakku inilah ibumu gitu. Terus? Ibu inilah anakmu. Nah, itu punya makna mendalam juga, karena pada saat itu ya, kalau kita baca literasinya itu pada saat itu di Yahudi itu punya kebiasaan gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang perempuan udah menjadi janda ya, jadi kayak Maria kan udah menjadi janda dan nggak ada anak ya, itu kemungkinan besar hak atas asetnya itu diambil sama entah itu sama pemerintah atau sama pemuka agama gitu ya, itu diambil. Nah, justru dengan menyerahkan ke murid-muridnya, Yesus mencoba melindungi lah hak-hak para janda dan hak-hak ibunya sendiri gitu loh. Ya gitu. Nah, kemudian ada lagi kan yang pas saat Yesus dia itu merasakan kemanusiaannya nih. Sisi manusianya gitu loh. Ayo, sudah selesai bukan? Oh, bukan. Keras banget ya gitu. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkannya Bapak. Belum. Ya Allahku ya Allahku mengapa salibnya nggak kuat. Nah, ini tuh dia merasa hubungannya dia sama Bapak kok kayak lost gitu ya. Kayak dia benar-benar merasakan menjadi manusia banget gitu. Kesendirian. Nah, kesendirian rohani benar gitu loh. Dia merasakan banget itu gitu loh. Even sekelas Yesus ya. Iya, Yesus gitu loh. Apalagi kisah gitu. Nah, kemudian lanjut lagi baru yang aku haus. Nah, ini sebenarnya pengen menggambarkan bahwa dia haus nih akan jiwa-jiwa yang ingin dibawa kepadanya. Ternyata ada maknanya, pikir ada maknanya. Langsung cuma yang ada yang kasih anggur itu kan. Ternyata ada orang lihatnya cuma kasih anggur. Iya, benar. Tadi dikiranya emang beneran haus, padahal enggak loh. Karena anggurnya aja nggak dicicip loh. Iya, betul. Cuma dia udahlah gitu dikasih. Cuma dicocorin gitu lah. Gitu. Nah, terus yang terakhir ya itu yang tadi Virgo bilang ya, Bapak dalam tanganmu kuserahkannya. Nah, pada saat kita dalam sakratul maut, bisakah kita ngomong kayak gitu? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Karena jangan-jangan kita mungkin nih dalam keadaan mungkin kita masih punya banyak dosa dan belum ada waktu untuk bertobat. Nah, kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Atau masih dinanya, aduh kenapa harus gua gitu kan, jadi kenapa harus sekarang gitu. Iya. Gitu. Nah, itu makna-maknanya kalau kita mau kaji lagi banyak, bahkan Romo-Romo sekarang banyak yang mengupas masalah 7 perkataan Yesus kali salib ini gitu loh. Gitu. Nah, dan jujur serunya tadi 7 perkataan Yesus itu memang di tablo kan kita juga membahas, kita juga bongkar kan. Dan ternyata memang ketika kita berproses tablo atau visualisasi Paskah, kita tuh selalu melihat kayak sosok Yudas, sosok Pilatus. Kan banyak kita menganggap ini tokoh antagonis nih dan lain-lain. Ternyata ketika kita bongkar dan lain-lain, enggak kok, ternyata mereka punya alasan yang logis dan manusiawi kenapa mereka melakukan hal itu. Dan ya itu cuma bisa kita dapat ya ketika kita berproses di tablo gitu, ataupun kita melihat secara jelas, ataupun kita baca literasi gitu. Dan jangan lupa mungkin ini yang nggak tergambar di tablo ya, tapi jangan lupa bahwa
ini mumpung masih dalam tahun politik nih ya, jangan lupa pada saat itu juga sebenarnya pengadilan atas Yesus itu juga pengadilan politik sebenarnya. Pengadilan politik loh waktu itu. Jadi bukan dan mengirimkan saksi palsu segala macam ya, itu kan bagian lah dari politik. Proses kebrobrokan. Ngeri banget. Ngeri banget sebenarnya ya. Masuk. Yesus menjadi seorang kambing hitam. Iya. Aduh, korban konstitusi dia. Nah, yang dikorbankan makanya kan habis itu dilepaskan Barnabas ya, kan? Ya. Iya benar, yang penjahat yang membunuh banyak itu. Iya. Tapi menarik sih bahwa kalau kita memang sebenarnya kalau kita mau bedah itu memang banyak banget kalau kita bicara soal kisah sengsara Yesus ya. Iya kan? Mungkin hari ini kita bahasnya dari satu point of view dari tablo gitu ya. Bagaimana tablo ini teman-teman orang muda, mayoritas orang muda kan? Pasti OMK. Pasti OMK. OMK. Makanya kalau nggak OMK, ayo kita aja. Dari dulu kan ya. Dari dulu ini. Pak Yoki tuh pengennya jadi yang juru cambuknya. Kayak kesel dia kayak lampiasin gitu. Tapi bener sih. Kenapa sih? Jujur itu juga aku masih bertanya dengan umat, kenapa sih kita tuh selalu menganggap tablo itu kan bisa pura-pura, cambuk bisa pura-pura. Aku malah jadi pengen bertanya balik lagi gitu loh kepada umat. Kenapa sih tablo itu cambuknya harus pura-pura, penyiksaan harus pura-pura gitu loh. Nah, dari sudut pandang Pak Yoki nih, yang tidak pernah berproses di tablo tapi selalu memperhatikan tablo itu seperti apa dan menjadi umat Katolik, ada sudut pandang tersendiri nggak, Pak? Kalau aku melihatnya justru nggak tahu ya, aku sering melihatnya justru nggak ada yang kepura-puraan dari situ ya, gitu ya, dan bahkan semua peran yang ada di situ dan pemerannya juga itu selalu menghayati ya. Biasanya nih aku lihat, apalagi kalau kita bicara Katolik di Filipina, wah itu kayaknya menghayati banget tuh, bener-bener sampai Di salibnya bener-bener. Gitu. Dan nggak tahu, aku mungkin nggak terlalu melihat bahwa pemain-pemainnya itu adalah pemain-pemain yang ya mungkin cuman main-mainan doang, atau nggak kayak gitu sih, justru aku melihatnya malah. Karena jujur, aku kan sempat tuh dengar komentar, kenapa sih tablo tuh sadis banget, cambuknya gitu-gitu. Terus aku mikir, kalau nggak sadis, terus Yesus dulu masa pura-pura juga? Gitu. Iya, benar. Jadi, ini kan banyak anak di bawah umur dan lain-lain. Nah, aku mikirnya adalah kenapa banyak orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang sama. Kayak, nih Yesus dulu mengalami hal-hal lain seperti ini loh. Jadi kamu harus seperti ini. Karena memang jujur, aku dulu pas kecil juga ngeliat itu, ngapain sih Yesus kok digituin, malah dipukul sama orang tua dulu. Diam, udah tonton aja, nanti kamu tahu. Iya itu zaman berkembang. Iya, zaman berkembang. Mungkin sekarang teknologi semakin maju dan pada akhirnya membuat orang tuh juga menjadi seperti itu. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya nggak menampik juga ya. Mungkin kalau bukan orang-orang yang mengenal Yesus dan mungkin bukan juga orang-orang yang istilah kasarnya Kristen gitu ya, mungkin melihat itu jadi suatu benar-benar kayak drama dan malah heran, kok Tuhan lu dicambuki sih, katanya Tuhan kok dicambuki gitu ya. Malah begitu jadinya gitu loh, jadi benar-benar kayak film aja sebenarnya buat mereka gitu loh. Kalau pengen tahu jawabannya ikut tablo. Kalau lebih mau tahu jawabannya ikut terlibat. Ikut berproses. Ikut terlibat. Karena gini sih, sebenarnya esensi menurutku sih nggak akan pernah ada habisnya ketika bahas tablo tadi ya, soal sadis segala macam itu pasti selalu akan ada pro dan kontra. Itu pasti akan ada menurutku. Tapi yang penting sih bagaimana tadi aku sih tertarik sama Pak Yoki bilang sebenarnya bahwa sebelum kita mau menghayati ikut tablo perjalanan itu penting memang kita memahami firman-Nya dulu sebenarnya. Artinya kita tahu menghayati bahwa memang ini sebagai satu peristiwa iman. Peristiwa iman yang kita mau sama-sama kenangkan, bahwa kita visualisasikan bahwa ini loh bahwa proses kisah sengsara Yesus
yang harapannya di situ ada tadi 7 kata-kata yang mungkin kita bisa ilhami atau bagaimana kita menghayati penderitaan untuk kita menjadi satu pertobatan sesuai dengan kita punya tema Paskah ya kan, bagaimana kita diajak untuk bertobat melalui proses pantang, puasa dan segala macam. Itu kan. Itu sih menurutku, jadi artinya buat teman-teman yang tablo terlepas apapun itu go with it, jalanin aja gitu. Bahwa kalau ada umat yang toh banyak juga umat yang senang terpuji, kadang beberapa kali kita lihat juga banyak yang akhirnya terisak tangis ya kan. Itu pasti kayak ngerasa bahwa wah berarti ada loh umat yang benar-benar juga menghayati dan sampai dengan merasakan, melihat, mungkin aku juga nggak tahu, nggak pernah tanya juga, tapi mungkin melihat bahwa itu Tuhan kasarnya gitu, itu tuh Tuhan gua gitu, nangisnya sedih itu gitu. Ya kalau kita aja untuk dalam skala kecilnya kita nggak sanggup melihat bagaimana umat-umat zaman dulu melihat secara langsung penderitaan Yesus gitu kan. Wah pasti chaos banget sih. Gue ngebayangin chaos banget sih pasti itu. Dan nggak akan ada pernah bisa menggantikan mungkin rasanya gitu ya. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh lah gitu kan. Kadang kita suruh puasa yang APP aja ya kan, yang berpantang dan itu ya kita aja udah ngeluh gitu kan. Bener lagi? Iya kan? Udah bolong. Udah kan? Udah ngeluh gitu kan? Udah bolong. Ini cuma Rabu Jumat tuh. Iya, Rabu Jumat. Rabu Jumat, pantang. Setiap Jumat. Iya. Gimana penderitaan Yesus ya kan? 40 hari puasa. Sampai nyawanya hilang gitu sih. Ya. Oke, ada Mas Rian, ada lagi mau pesan? Oh enggak, ini tadi tuh Pak Yogi kan 7 kata. Ternyata ada yang kurang 1, gue juga baru ngeh nih. Apa tuh? Sudah selesai. Maknanya apa? Sudah selesai. Itu kan ketika terakhir tuh pasti salib, ingat banget nih adegannya adalah sudah selesai. Tek langsung blek. Sudah selesai ya. Sudah selesai itu sebenarnya perkataan ke-6. Mungkin nanti aku lupa kali ya. Ya, sudah selesai itu berarti maknanya itu adalah kemenangan gitu ya. Kita menang gitu loh. Yesus sudah menang. Dia menjalankan rencana Bapaknya ya, sudah sesuai gitu ya. Gitu. Karena bayangin kalau misalnya waktu itu mungkin aja ya, kalau aku bisa kasih gambaran, aku waktu itu pernah dapat visualisasinya itu pas Yesus disalib itu Rafael segala macam tuh udah ngumpulin pasukan tuh. Jadi kalau Yesus bilang nggak kuat deh, turun tuh mereka tuh mungkin ya. Ya kan, tapi dia nggak mau gitu loh, dia menyelesaikan gitu loh. Nah itu tanda kemenangan. Nah kita juga harus kayak gitu, terutama di masa pantang dan puasa ini. Masuk itu, kena langsung. Ya. Tahu kan tema APP kita? Ayo, ingin nggak? Nggak tahu. Gimana? Coba apa? Solidaritas dan subsidiaritas. Itu bentuk pertobatan kita. Ya. Udah ini nih, udah sore mau lanjut latihan di Pendopo. Oh lanjut latihan. Mending ikut sekalian bikin story. Gitu ya. Tapi kalau mau bikin biar di sini aja gitu ya. Biar BTS-nya aja, jangan pas hari H. Nah, kalau pas hari kan gue juga ngerekam tapi tugas. Komsos. Masuk Peko. Oke lah Mas Rian, Virgo sama Pak Yogi, terima kasih buat sharingnya. Banyak belajar dari teman-teman yang menjalankan tablo ya kan, pengalaman, dan juga dari Pak Yogi yang sharing terkait 7 perkataan Yesus ya. Harapannya itu bisa sungguh kita ilhami dan melihat satu kisah sengsara Yesus, terutama nanti di masa Paskah ini, menjelang Paskah ini kita bisa sungguh-sungguh menjalankan satu pertobatan ya, pertobatan hati, tidak hanya tidak hanya bertobat di mulut aja gitu ya, tapi benar-benar kita bisa juga mewujudkan pertobatan itu sendiri. Dan sukses menang. Dan menang. Dan saya katakan sudah selesai. Tapi podcastnya tidak selesai sampai dengan hari ini. Terima kasih semua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share bila kalian senang untuk umat paroki terutamanya. Thank you. Selamat pagi.